Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kita tentang pembuatan mockup yang berjudul aplikasi Yummy Food Delivery yang beranggotakan Sekar Itan Wulandari, Fatima Az-Zahra, Aulia Sahara, dan Jimmy Fatmawati. Latar belakang masalah layanan pesanan antar makanan delivery order service sebetulnya bukan proyek baru lagi. Pada beberapa kota besar, layanan pesan antar makanan sudah menjadi salah satu servis dari beberapa rumah makan dan restoran. Hanya saja berbasis on-call dan ada juga yang sudah bekerjasama dengan layanan pesan antar seperti GoFood, GrabFood, dan layanan lainnya. Layanan servis seperti ini sangat cocok digunakan pada kota-kota besar yang aktivitas manusianya sangat sibuk. Cara pembayaran pun cukup mudah dengan pilihan cash atau kredit. Jika pelanggan ingin membeli cash, maka pembayaran dilakukan saat makanan sudah datang. Jika kredit menggunakan saldo yang ada pada aplikasi, layanan servis seperti ini sangat digemari karena tidak perlu membuang waktu untuk pergi ke rumah makan, tetapi hanya menunggu di rumah atau di mana saja makanan dapat sampai di depan mata kita. Pengertian Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau SIM berasal dari bahasa Inggris yaitu Manajemen Informasi Sistem. Manajemen sendiri mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan dalam suatu organisasi. Sedangkan sistem dalam suatu organisasi adalah data yang diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai dan arti bagi organisasi. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, prosedur oleh manajemen untuk memecahkan masalah bisnis. Karakteristik sistem informasi manajemen memiliki berbagai elemen sistem, memiliki batas-batas tertentu, memiliki lingkungan luar, memiliki penghubung, memiliki masukan, memiliki keluaran, memiliki pengolahan, dan memiliki tujuan. Computer-based Information System merupakan sebuah alat bantu yang sangat cocok digunakan pada sebuah organisasi bisnis yang memiliki banyak sekali data-data. Difungsikan untuk pengolahan data tersebut sehingga dari berbagai data yang terkumpul dapat dirangkum menjadi satu untuk selanjutnya diolah menjadi sebuah informasi bagi suatu organisasi bisnis dalam pengambilan sebuah keputusan. Selain itu, CBIS juga digunakan untuk melakukan monitoring laju kinerja sebuah organisasi bisnis yang diukur melalui setiap data yang masuk. CBS ini sangat diandalkan oleh para organisasi bisnis karena kemampuannya tersebut. Selain itu, akuratan informasi yang diberikan data yang diolah. Komponen sistem informasi CBIS, hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, data network, database, prosedur. Contoh aplikasinya yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem otomatis perkantoran, dan sistem pakar. Blok sistem. Yang pertama itu ada blok input. Adalah alat yang digunakan untuk menerima data. Contohnya keyboard, mouse, scanner, dan kamera. Kedua itu ada blok output, yaitu alat yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Contohnya seperti printer dan monitor. Ketiga itu ada blok model, yaitu menyangkut materi pemrograman aplikasi sains digunakan pemrograman yang menggunakan rumus matematik yang sulit. Aplikasi bisnis digunakan untuk mengolah data. Yang keempat itu ada blok teknologi, yaitu tingkat teknologi yang diperlukan sistem informasi termasuk penggunaan internet. Yang kelima blok database. Database yang disusun sangat dipengaruhi oleh kompleksitas organisasi atau perusahaan. Dan terakhir ada blok kontrol, yaitu aspek pengamanan sistem informasi, pengamanan fisik menyangkut pengamanan terhadap kebakaran, gempa bumi, sabotase, pengamanan non-fisik menyangkut pengamanan terhadap serangan virus software. System Development Life Cycle SDLC disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah
siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. SDLC dalam merekayasa sistem dan perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Tahapan-tahapan dalam SDLC: 1. Perencanaan sistem, 2. Analisis sistem, 3. Perencanaan sistem, 4. Implementasi sistem, yang kelima pemeliharaan sistem. Food Delivery Order atau VDO. Food Delivery Order atau yang sering disebut VDO adalah suatu jasa antar makanan yang sangat populer. Selain mempermudah konsumen dalam mendapatkan barang, layanan ini juga membantu meningkatkan penjualan bagi perusahaan tersebut. Karena kebanyakan masyarakat modern cenderung menyukai memesan makanan untuk diantar ke rumah daripada membeli secara langsung. Penyusunan konsep. Salah satu kebutuhan yang penting di dalam penyampaian informasi adalah mock-up website. Mock-up merupakan ujung tombak pada presentasi desain. Adanya mock-up desain website. Desain ini diperlukan guna meyakinkan Anda ketika akan membuat website dengan desain kostum. Melalui mock-up, Anda dapat melihat visualisasi calon website Anda secara nyata sehingga Anda dapat memberikan masukan kepada desainer jika tampilan mock-up dirasa belum sesuai dengan permintaan sebelumnya. Oleh karena itu, tak heran jika mock-up merupakan bagian penting dari pembuatan website dengan desain kostum. Tampilan mock-up user. 1. Tampilan login. Untuk penggunaan yang ingin masuk ke aplikasi harus mendaftar terlebih dahulu dengan klik filter account, namun jika sudah mempunyai akun, klik sign in. Yang kedua, tampilan beranda. User dapat melihat mengenai kategori produk apa saja yang dijual. Yang ketiga, tampilan produk atau main menu. User dapat melihat tampilan mengenai jenis produk yang dijual seperti bagian main menu. 4. Tampilan produk. User dapat melihat tampilan mengenai jenis produk yang dijual seperti produk dessert. Yang kelima, tampilan produk. User dapat melihat tampilan mengenai jenis produk yang dijual seperti produk beverage. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Fatimah. Tampilan produk favorit. User dapat melihat bagian produk yang favorit. 7. Tampilan pesanan. User dapat melihat produk yang sedang dipesan. Terdapat alamat, catatan pesanan, dan total pembayaran. 8. Tampilan pesanan sudah diterima. User dapat melihat bahwa pesanan sudah diterima oleh penjual. 9. Tampilan riwayat pesanan. User dapat melihat yang sudah selesai. 10. Tampilan profil. User dapat melihat mengenai profil user, terdapat nama, email, nomor telepon, menu edit profil, menu my order, dan logout. Mockup admin. 1. Tampilan login. Mulai login ke aplikasi. Jika admin belum mempunyai akun, klik sign up. 12. Tampilan dashboard. Admin dapat melihat total menu, total pesanan, total pendapatan, dan total customer. Tampilan profil berisi data-data admin. Tampilan kategori. Admin dapat melihat semua kategori produk yang dijual seperti main menu, dessert, dan beverage. Tampilan produk. Admin dapat melihat produk main menu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aulia Sahara. Tampilan produk, admin dapat melihat produk dessert. 7. Tampilan produk, admin dapat melihat produk beverage. Ke-8,
Tampilan pesanan, admin dapat melihat data lengkap, nama, dan pesanan yang sudah terjual. 9. Tampilan laporan, admin dapat melihat laporan penjual produk. Fungsi mockup. Beberapa fungsi mockup pada desain mockup pada desain web sebagai berikut. Pertama, media presentasi proyek desain web. Kedua, menampilkan konsep desain yang akan ditawarkan seakan-akan nyata. Ketiga, pedoman teknis untuk merancang halaman web. Keempat, kontrol agar display desain yang dibuat tak melenceng dari rencana awal. Kelima, memudahkan Anda mendapat gambaran konsep. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.